Nih. Itu pesawatnya Emirates. Lihat dulu nih. Ini. Alhamdulillah kita mau masuk pesawat Emirates. Oh, ya harga Indonesia masih bisa begitu. Kayak antri. Allahu Akbar. Sudah di atas awan. Nih. Hey. Ini makannya dapat ayam merah sama jus apel. Madang. Jam 2 sampai Dubai. Next kita naik Emirates lagi buat ke Madinah. Indonesia jam 3:30, di sini jam 1. Toilet Emirates. Oh, lagi angkut barang. Pesawatnya parkir 5.000 parkir sejam. Widih nyonya. And like this, if you're holding an infant. Lean forward with your arms tucked under your legs, like this. There are life jackets under or to the side of your seat. Remove the life jacket and put it over your head. Terbang
prepare for landing. Itu kan. Setir. Tinggi tuh. Iya. Thank you for flying Emirates. We hope you enjoyed your flight and we look forward to seeing you again soon. Alhamdulillah sampai Madinah jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bandara pagi. King Abdul Aziz Madinah. Udah beda jam, beda waktu ya. Ya. Masjid Nabawi menjelang sholat Jumat. Pulang sholat Jumat, banyak banget burungnya. Itu hotelnya. Sholat asar. Ini adalah namanya Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah itu apa? Itu sebuah nama. Dulunya Lagi tur Sakifah bin Saidah. Apa? Nah itu tadi tempat perkumpulan pemusyawaratan Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama setelah wafatnya Rasulullah. Di sini sekarang kita muterin lagi ke Masjid Nabawi. Besar sekali. Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Abu Bakar Siddiq, Masjid Gomamah. Ada 3 masjid ya? Nanti kita ke sana nanti. Sekarang saya jelaskan dulu. Masjid Ali bin Abi Thalib ini dan Masjid Abu Bakar ada 2 persepsi sejarah. Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Abu Bakar, Masjid Umamah. Kemudian ada Padi 2.
pintu yang masuk ke dalam masjid. Kemudian ada yang di Raudhah itu ada 6 sampai 7 tiang yang bersejarah. Ada tiang Maisa, ada tiang Gab dan seterusnya tuh. Ya, di Raudhah. Itu terkait dengan sekitar masjid. Dan ada lagi Kubatul Khadra. Apa itu Kubatul Khadra? Apa? Kubah hijau. Kubatul Khadra, kubah ya kubah, khadra warna hijau. Terkenalnya kan Akhdar. gitu. Tapi berdasarkan sejarah awalnya dulu itu bukan kayak begitu, hanya kayu, gate, gerbang. Payungnya 256. Ya, kan dari 300. Tadi kita 339. Kemudian 338 yang dulunya pertemuan suami dan istri. Katanya itu pintu paling romantis. Sejarahnya begitu ya? Sejarah yang dibuat oleh orang Indonesia. Orang Indonesia yang paling pintar bikin sejarah dia. Ya, kayak misalkan di Jeddah ada namanya sepeda Nabi Adam. Ada namanya masjid berwarna putih. Itu adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian di sana ada Masjid Abu Bakar Siddiq. Saya terangkan di sini dulu, baru nanti kita ke sana. Biar nanti kita nggak berhenti-berhentian. Oh, itu masjid kok mama. Kita hujan. Ketika itu masih tanah lapang, Nabi kemudian karena di Madinah ini dilanda kekeringan, maka kemudian Nabi diminta untuk berdoa kepada Allah, maka ada syariat itu tadi, sholat di Abu Bakar Siddiq. Siap. Yatin. Ini udah belum sih? Udah. Oh lagi. Kira ada videonya. Oh. Ya. Mau kemana ini? Nabawi. Wah. Perak ya. Kubah hijau berarti itu adalah dulunya di bawahnya rumah Nabi. Yang sekarang itu adalah makam Rasul, Umar Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, kubah yang perak ini itu adalah Menjelang maghrib, kubah hijau antara Raudhah dan makam Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jam 3 pagi di Masjid Nabawi. Ini Raudhah makam Rasulullah. Menjelang subuh di depan Raudhah. Menjelang subuh di depan Raudhah. Menjelang salat subuh. Salatu khairun. Gak bisa wisuda di Taman Mini, wisudanya di Tanah Suci. Alhamdulillah. Selamat wisuda. Alhamdulillah bisa wisuda. Tidak bisa. Area pemakaman Baki, tempat makam para sahabat dan Sayyidatina Aisyah. Area pemakaman Baki.
stop pintu 25 Utsman bin Affan. Banyak air zam-zam. Sudah berangkat subuh jam 3:30. Menuju Raudhah. Bang, itu apa Bu di sana? Makam baki. Oh, Situ. Nggak boleh perempuan, laki-laki doang. makam. Itu makam Baki. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Mana sih tadi sih? Menjadi tamu hamba-Mu tiap bulan, tiap tahun ya Allah. Kabulkan ya Allah, ya Allah, jamaah Allah. Ya Allah, izinkan orang yang mencintai juga kapan di sini ya Allah. Amin ya Allah. Kakak, adek, lihat nih di depan Madinah banyak burung dara, banyak sekali. Lagi pada makan burungnya Kak. Tuh, wah. Tuh burungnya banyak banget. Kalian 1, 2, 3. Bahagianya kita setelah dari Raudhah. Alhamdulillah. Wow. Amin. Tuh banyak banget burungnya Kak. Ya. Tuh lihat. Burungnya banyak sekali tuh. Kak, banyak banget burungnya. Suasana pulang sholat zuhur di Masjid Nabawi. Ini mau masuk Raudhah. Antri menuju Raudhah. Makam Rasulullah. Jumpa Rasulullah.
Mimpi Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. Makam Rasulullah. Allah. Masya Allah. Rasulullah. Mimba Rasulullah kepada dirata. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada kajian taklim tapi pakai bahasa Indonesia. Dan yang kedua, kita telah memberikan hak Rasulullah SAW harus ditunaikan. Yang pertama, keren taklimnya bahasa Indonesia di Madinah. Dan yang kedua, itu untuk dirinya, kemudian dijadikan untuk yang lain, walaupun sebahagian kecil saja. Makanya orang yang melakukan ibadah karena ria dan sum'ah, orang itu telah melakukan kesyirikan. Sana pulang sholat isya di Masjid Nabawi. Pagi menjelang subuh menuju Masjid Nabawi. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum. Makam Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya kondak itu artinya adalah pertahanan parit ini strategi terbaru yang ada di Jazirah Arab, di mana orang Yahudi penduduk kota Madinah itu selalu memprovokasi orang kaum kafir Quraisy, datang jauh-jauh dari Madinah ke Mekah cuma untuk memprovokasi supaya bunuh Nabi, menghentikan dakwahnya Nabi. Masjid Kuba. Barang siapa datang ke Masjid Kuba dalam keadaan suci serta sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala umroh. Masjid Kuba, masjid pertama yang didirikan Rasulullah di Madinah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bersama mana dulu dah? Takbir. Umroh. Di mana kita? Indonesia, oke. Jadi terakhir ini kita destinasinya adalah ke Bukit Uhud, bukit yang pernah menjadi saksi sejarah peperangannya baginda Nabi
kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin yang terjadi pada tanggal 3 Hijriah. Peperangannya terjadi di Bukit Uhud. Peperangan ini dilatar belakangi dengan terjadinya peperangan Badar yang terjadi pada bulan Ramadan. Peperangan Badar ini antara kota Mekah dan Madinah. Nah, di peperangan Badar ini kaum kafir Quraisy kalah. Jadinya mereka dendam, membuat strategi pertarungan lagi di Bukit Uhud ini. Nah, ini Bu, depan kita nih, dari ujung kanan sampai ujung kiri sana itu namanya Bukit Uhud. Bukitnya nyatu ya, nggak terpisah. Ya, peperangannya di situ. Uhud itu artinya adalah satu kesatuan, diambil dari kata bahasa Arab wahada yuwahidu, artinya adalah satu kesatuan. Nah, kita karena udah sampai, karena tadi saya sibuk jualan ya, nih ya. Kita sampai di Jabal Uhud. Ulangi dah. Kita sampai di Jabal Uhud, tempat terjadinya perang Uhud. Disebut Jabal Uhud karena bukitnya menyatu, panjang. Ada kuburannya, ada makamnya Said Hamzah. Kita sampai di Jabal Uhud, tempat terjadinya perang Uhud, saksi sejarah. Disebut Jabal Uhud karena bukitnya menyatu. Terjadi perang Uhud tahun 3 Hijriah. Di sini kita ziarah di makam Said Hamzah, paman Rasulullah. Ini Jabal Arumat. Oh, ini Jabal Arumat yang kecil. Dari ujung sana, belakang Jabal Arumat sampai sini. Ini pemanah terbaik adanya di Jabal Arumat. Oh, ini Jabal Arumat, tempat pemanah terbaik. Pemanah terbaik itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sibuk jualan. Sibuk jualan. Abi. Abi. Lebar ini luas. Pemanah terbaik Rasulullah. Pemanah terbaik Rasulullah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Liburan orang-orang Arab. Makanya kalau orang liburan pada halalan tuh kan air burung. Halalan air. Ini pemakaman para syuhada yang wafat perang Uhud, sekitar 70 syuhada. Yang di kotak yang di tengah itu makam Said Hamzah. Peperangannya terjadi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Banyak burung-burungnya. Itu kotak yang di tengah makamnya Said Hamzah bersama para 70 syuhada yang gugur di perang Uhud. Ini di belakang Bukit Uhud. Ini Masjid Syuhada sebagai penghormatan para syuhada yang gugur. Iya. Kita ini Jabal Uhud, belakang Jabal Uhud, belakang panjang. Kita mau naik Jabal Arumat. Di sini tempat pemanah terbaik Rasulullah bersembunyi untuk memanah yang perang di bawah. kamera depan udah. Nih, mendaki Jabal Arumat, tempat pemanah terbaik Rasulullah mengatur strategi perang. Itu Jabal Uhud, ini Masjid Syuhada
terjadi peperangannya di kotak yang pagar itu, termasuk makamnya Sayyidah Hamzah bersama 70 syuhada yang gugur. Jabal Uhud panjang. Jabal Uhud dari puncak Jabal Arumah, panjang bukitnya. Disebut Uhud karena menyatu. Itu makam para syuhada. Ini masjid syuhada. Ini posisi di Jabal Arumat, tempat pemanah terbaik Rasulullah berada. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Gimana kita? Ini dia masjid Qiblatain. Itu di belakang berarti sudah kelihatan. Ya, sudah kelewat. Ketika rakaat kedua turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ila akhir ayat. Nah, turun ayat itu ketika rakaat kedua. Sama mana sudah? Hampir. Umroh. Gimana kita? Hei, kabel kurma. Pasar korma, ya Allah, namanya naudzubillah. Halal. Makan sepuasnya. Makan sepuasnya, halal. Kebun kurma. Habis itu belanja kurma, belanja gratisan. Rumah-rumah. Ini yang tadi kan? 13.14 sendirian habis dari jalan-jalan. Kubahnya lagi terbuka. Kubahnya terbuka banget saat kubahnya terbuka, terang, lebih cerah. Menjelang maghrib di Masjid Nabawi banyak yang hafalan, setoran, baca Quran sambil menunggu azan maghrib. Ke pasar Senin Kemis dapat makanan. Syukuran buat makanannya buat yang buka puasa. Senantiasa melakukan sholat malam, bahkan itu merupakan kewajiban yang tidak pernah ditinggalkan dan dilalaikan oleh Nabi SAW. Minimal 2-3 jam Nabi SAW melakukan sholat malam setiap harinya, sampai membuat kaki Nabi SAW bengkak karena lamanya berdiri. Sebagai barometernya, sebagai contohnya. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam salah satu contoh, yaitu bagaimana para sahabat mereka betul-betul mencontoh Nabi SAW. Bahkan mereka bukan hanya mencontoh Nabi dalam perkara agama, perkara dunia pun mereka akan berusaha untuk mencontoh dan mencintai Nabi SAW. Kita senantiasa memberikan contoh ikhwatul Islam, yaitu hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini perkara dunia. Kalau perkara akhirat dikala pagi menjelang subuh saat payung dibuka, kelihatan kemegahan Masjid Nabawi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Suasana pukul 3 pagi menjelang sholat subuh di Masjid Nabawi. Payungnya tertutup, terbuka siang hari. Masya Allah.
belanja pintu utama. Hari ketiga menuju makam Rasulullah, agak senggang, suasananya sepi. Masya Allah. Tempat imam sholat mimbar Rasulullah. Ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah. Mimbar Rasulullah ini rodoh yang luar biasa, mustajab. Itu menuju makam Rasulullah. Sudah mulai menjelang subuh jam 3:30. Makam Rasulullah Sallallahu alaihi Muhammad, 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 Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Di samping Ka'bah, alhamdulillah bisa sholat di samping roboh. Azan pertama menjelang sholat subuh. Payungnya lagi dibersihin. Tuh ada orang di atas. Tuh. Suasana menjelang maghrib di Masjid Nabawi. Wih, keren. Payungnya lagi tutup. Masya Allah. Ya, ini tempat sholat perempuan di depan. WC-nya buka pintu 25 Utsman bin Affan. Cuacanya sejuk. Menuju makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Tempat imam sholat Masjid Nabawi, mimbar Rasulullah. Ya Nabi ya Rasul والله العظيم انا كلام محمد عاطف والله العظيم انا كلام كاتب والله انت ما يصير هذا انا صوت يقول سوي بالفخذك
kantor bangunan utama. Jalan di kota Madinah menuju Masjid Nabawi sambil cari burung cinta. Ini hotel-hotel sekitar Madinah. Ini merpati-merpatinya Sayyidatina Fatimah, banyak. Jalan berdua di kota Madinah, Masjid Nabawi, menyusuri Masjid Nabawi. Tunggu ini lagi buka. Ini bisa masuk dari sini. Nggak masuk, tapi nggak. Akhirnya ketemu As-Safiyah Museum and Park. Dalamnya ada apa ya kira-kira ya? Mau ke sana tapi mepet waktu sholat. Masa? Masuk ke mall yang ada di Madinah. Keren ya mallnya. Mallnya keren. Safiyah Museum Park. Mall di Madinah. Dari Asy-Syafi'iyah kita menuju ke Masjid Nabawi. Tuh, yang hijaunya sudah kelihatan. Kita jalan-jalan sendiri. Jalan-jalan di Madinah. Madinah Street. Amir bin Al-Jamuh Street. Apa ini? Road Al-Andalus Hotel. Banyak sekali hotel di sini. Manazil. Kebanyakan warnanya coklat. Marmernya coklat nih, lantai semua. Nggak ada tanah. Tanahnya di tanaman saja. Madinah di sana. Madinah. Belanja sajadah Raudhah, dompet-dompet.
Nanti yang di kampung juga dapat dompet, oleh-olehnya. Masuk. Ini yang viral. Nih. Ini restoran yang katanya viral nih, restoran Indonesia. Pinggir jalan di balik Jabal Uhud tuh yang warnanya agak merah. Jabal Uhud. Pinggir jalan. View-nya cakep. Restoran Nusantara tuh. Syams restoran for Indonesian food. Ada nyonya lagi mencari tas. Nyonya. Buat tas bawa tenang. Ya. Ya.